Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Marlina. Saya di sini sebagai pengajar PPKN kelas 10. Oke, anak-anak yang pinter. Mari kita lihat. Sekarang akan belajar di PPKN kelas 10 bagian 2 unit 2 yaitu tentang norma. Oke, anak-anak semuanya. Eh, untuk hari ini kita akan belajar apa norma itu, apa pengertian norma, bagaimana jenis-jenis norma dan juga eh, tentang di implementasinya di masyarakat. Oke. Menurut kalian apa yang kalian ketahui tentang norma? Baik, di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Ibu ngambilnya dari versi online ya. Norma memiliki dua makna, yaitu yang pertama, bagaimana pengertian yang pertama, yaitu aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Ia dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Dalam pengertian ini, maka norma adalah sesuatu yang berlaku dan setiap warga harus menaatinya. Oke, itu pengertian norma yang pertama. Untuk yang kedua, pengertian norma yang kedua adalah norma merupakan aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Oke, next itu adalah pengertian norma. Ada dua pengertian ya. Selanjutnya, bagaimana menurut jenis-jenisnya norma menjadi terbagi berapa ya? Menurut jenisnya, norma terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah norma susila, yang kedua norma sosial, ketiga norma agama, keempat norma hukum. Oke, bagaimana pengertian dari setiap norma-norma tersebut? Mari kita lihat di berikutnya. Yang pertama, bagaimana pengertian norma susila? Nah, norma susila adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada dalam kehidupan masyarakat, seperti pergaulan antara pria dan wanita. Maka dari sini kita lihat bahwa norma susila dicontohkan bagaimana pergaulan antara pria dan wanita. Kita harus sesuai dengan kodratnya. Kodrat pria seperti apa dan kodrat wanita seperti apa. Jarak antara pergaulan pria dan wanita juga seperti apa. Oke, itu adalah pengertian norma susila. Untuk selanjutnya, yang kedua ada norma agama. Bagaimana norma agama? Norma agama merupakan aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. Oke, ada di Indonesia itu beberapa agama ya, seperti ada agama Kristen, Islam, kemudian ada agama Hindu, Buddha, kemudian ada agama Katolik dan Protestan. Oke, next. Yang ketiga, norma hukum. Norma hukum merupakan aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan atau DPR, DPRD di berbagai tingkatan. Itu adalah norma hukum. Jadi kita diatur oleh hukum-hukum yang berlaku. Next, apakah norma itu perlu? Norma diperlukan agar interaksi antar manusia dapat berjalan dengan baik, saling menghormati, saling memberi, tolong menolong dalam kebaikan dan menyayangi.
Norma menjadi harapan agar kehidupan dapat berjalan secara harmonis, tidak saling menafikan, tidak saling membenci, dan bermusuhan. Norma menjadi cara agar penyelenggaraan kehidupan dapat berjalan dengan indah. Bagaimana contoh penerapan norma di sekolah? Oke, anak-anakku, eh, di lembaga pendidikan seperti sekolah, tempat kita menuntut ilmu, ada pula aturan main. Ada banyak pasal-pasal yang tertulis dan ada aturan main yang tidak tertulis. Yang tertulis antara lain dalam bentuk tata tertib peserta didik dalam kelas. Yang tidak tertulis misalnya peserta didik harus saling membantu bila ada kesulitan dan saling menghormati atas segala perbedaan. Oke, bagaimana contoh norma dalam kehidupan sehari-hari? Di sini kita lihat sebagai makhluk hidup kita pasti bermasyarakat. Contoh norma dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti peraturan RT, di dalamnya misalnya tentang bagaimana cara untuk mengurus KTP atau mendapatkan pengantar surat bila ingin mengurus izin berusaha di tingkat desa sampai kabupaten atau kota. Ada aturan yang lebih sederhana, bagaimana agar semua warga tiap malam ikut ronda kampung untuk menjaga keamanan. Nah, itulah contoh norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next. Oke, mungkin pembahasan materinya seperti itu. Di sini ada kita lembar kerja siswa sebagai eh, pelajar. Silakan buat kelompok dan diskusikan hal berikut. Satu, ceritakan pengalaman kalian saat melaksanakan norma yang ada di dalam masyarakat sekitar atau di sekolah. Yang kedua, berikan contoh norma dalam kehidupan bermasyarakat dan di sekolah. Yang ketiga, apakah kalian akan terlibat dalam rapat OSIS, ekskul, atau karang taruna? Oke, refleksi bagaimana materinya? Apakah kalian sudah paham, sedikit memahami, atau belum memahami? Hal apa yang paling sulit penerapannya dalam kehidupan sehari-hari menurut kalian? Terima kasih, sampai jumpa lagi.